Ya kalau ngelihat cuman kayak gini doang gampang, buka YouTube aja segala macam. Lu kayak yang nyari ilmu tapi nggak ada gurunya. Iya bener sih. Tutorial kan cuman hanya sebatas prakteknya begini gini Iya. begini. Ya kan cuman praktek aja, prakteknya aja gitu. Tapi kalau ngomongin kenapa ini bisa seperti ini, begini ini, itu kan butuh teori. Iya. Yang kayak begini yang gua rasain nih, ini tuh ilmu pasti. Lu naikin fader knob nih, set, lu naikin satu, naik nggak kira-kira? Naik. Nah itu pasti gitu. Iya. Jadi kita nggak asal main, wah ini cuman begini doang nih, ngebalance-nya, asal main tembak aja udah tuh DB itu. Ya balik lagi ya. Kayak biasa emang apa ya, pembukaannya juga biasa-biasa aja, semuanya juga biasa-biasa aja, karena emang ya kita juga orang-orang biasa-biasa aja, bukan siapa-siapa juga. Iya. Ya nggak? Emang siapa sih kita? Iya nggak tahu juga. Gitu juga. Tapi sekarang gue lagi sama temen gue nih, namanya siapa ya? Ayam. Bener. Namanya Ayam. Coba bro. Gary aja lah sebutnya, Gary aja lah. Gary. Bebas lah. Bebas, ntar gue bilang sebutnya. Bebas gitu. Iya, masih bebasnya. Bebas banyak loh, gila. Ya udahlah, Gary berarti ya. Yo. Gary. Ini lu lagi ngapain nih, kayaknya sibuk amat ya? Biasa lagi masak nih. Masak air Biar mateng. Biasa lagi mixing lah. Kerjaan Apa nih? band biasa lah. Garap album. Ngerjain album. Lagi ngerjain album nih. Album foto. Album foto. Bener. Lagi garap album band nih. Ngopi lah. Ngopi. Garap album. Tapi asik juga ya lu ya, maksudnya di luar gitu ya, nggak dalam studio terus gitu, maksudnya nggak dalam ruangan, nggak di depan, nggak cuma tembok gitu kan, bisa sambil santai kan. Biasanya kan kalau orang nih ya, kalau lagi nge-record apa mixing apa mastering gitu kan, di dalam studio, dalam ruangan udah gitu mah apa namanya, ada AC-nya kayak di pom bensin kan, nggak bisa ngerokok. Bos Adem sih, maksudnya di ruangan mulu, di studio mulu, tembok mulu, pusing lah ngeliatnya. Sekali-sekali kan kalau di luar kan bisa lihat alam, pemandangan. Backpacker lah. bener sih. Jadi mixing, mastering, mobile kayak begini nih. Portable udah. Jadi biar kerjanya fleksibel, bisa jalan-jalan kemana nggak bosan, jadi nggak boring. Iya sih. Jadi fresh terus nih. Nggak mikirin frekuensi, depannya tembok lagi pusing. Udah mau kuping dihantem terus ya. Teknologi udah canggih bos sekarang. Bener sih. Bisa di mana aja, tinggal akses segala macam, serba online bos sekarang. Gitu. Bisa diakses di mana aja jadinya nih. Iya. Keren juga ya. Cobain lah. Apanya Aja udah. Mixingnya lah cobain. Tapi lu ini full band ya mixingnya apa? Iya. Ya lagi projectnya, bukan project apa kayak cover kayak solo gitu, solo ya. Enggak, lagi full band nih. Lagi full band. Banyak track nih, lumayan nih. Asik deh pokoknya. Ini lu kalau nge-record biasanya gimana ya maksudnya ya? Ada trik-trik tertentu nggak sih? Kalau band itu kan kadang suka apa ya, kayak kalau misalkan kita gimana caranya biar bisa memuasin klien atau gimana gitu tuh. Apakah lu punya cara sendiri gitu menurut lu biar
apa pesen yang dari klien pengen itu nyampe gitu tuh. Kan Hmm. lu pasti dong yang garap ininya gitu, maksudnya Iya. soal audio segala macemnya gitu tuh. Ya pasti setiap apa ya, berarti kliennya kan pasti beda-beda ya yang Iya, tadi itu bilang. dia Maksudnya makanya. treatmentnya pasti beda-beda. Full band, lu tahu lah full band maksudnya berapa track kan, gitar aja bisa 4 track, vokal bisa beberapa track dan yang sebagainya, apalagi drum tuh bisa ngabisin 15 track, Trek-trekan. motor bro semua. Jadi treatmentnya beda-beda, yang buat cover doang ya, tapi bukannya berarti kayak buat cover gua ngerjainnya secara gimana ya, udahlah begini aja lah, nggak gitu. Tetap lah treatmentnya walaupun beda treatment. Misalkan cover kayak vokal sama gitar akustik doang nih, nggak kayak band itu kan ya, emang 2 instrumen doang lah gitu. Biasa 3 lah paling banyak Iya. kayak gitu ya. Tetap trik-trik gua ya tetap dari routing dulu segala macam, ya itu biasa lah, orang-orang mixing pasti tahu. Maksudnya nggak gua beda-bedain dalam arti wah ini cuma buat coveran doang nih, nggak gitu. Tetap gua harus muasin klien juga lah, mau gimana pun caranya gitu. Entah itu yang bro pengen mixing nih, tinggal mixing dong nih, jadi kita nggak record langsung gitu ya udah kirim email, gas garap Langsung. nanti gua render dulu nih secara mentah dulu, ini kayak begini gimana nih buat balance nya nih, ya kan takutnya udah gua mixing sampai mastering apalagi gitu gua kirim, bro ini misalkan vokalnya kurang naik nih, gitarnya ketinggi kegedean nih gitarnya, harus cabut lagi. Iya, PR lagi Iya, ya. kerjaan 2 kali. Jadi 2 kali. intinya harus tetap kooperatif lah sama klien, maunya dia gimana gitu. Kan kalau ya intinya kita juga sebagai pekerja audio lah ya. Anjir. Tukang Audio ya berarti. Iya. Tukang frekuensi lah. Jadi ya tetap lah harus muasin konsumen ya gitu. Ya itu sih. Treatmentnya pasti beda-beda lah bro. Lu kayak jadi tukang-tukang begini udah berapa lama sih? Anjir, kagak enak aja tukang ya. Oh ya bahasanya. Kalau harus ngomongin lama, dari 2009. Dari 2009 gue udah main-mainan record dari mulai record tape, analog kayak begitu udah. Cuman sempet lari ke PSK gua. Apaan tuh PSK? Pekerja sound komersial. Bukan itu, bukan. Pekerja sound komersial. Iya, bener enggak PSK kan? Jalanan gitu ya. Iya. Iya sih, bener sih. Jadi sempat maksudnya gini lah, sempat di bidang audio tapi live ya. Stage, dari stage ke stage gitu kan. Ya operator soundman kayak begitulah. Pegang mixer nyata. Kalau begini kan mixer di Digital gitu. Digital Udah gitu digital kan. juga sih, apa virtual lah gitu. Cuma emang sempet hampir 5 tahun lah dari 2009 itu. Nah akhirnya ngerasa capek. Sebenarnya ya kerja apapun capek ya. Iyalah pasti capek. Cuman mungkin lagi pengen di rumah aja gitu ngerjain, maksudnya di dalam ruangan, nggak kepanasan, nggak angkat speaker bor kan. Aduh, itu mah bener tukang capek gitu. iya makanya. Jadi ya udahlah memutusin buat ya udah deh ke record lagi, nge-mixing di rumah lagi gitu kan, pakai DAW lagi gitu. Itu lebih ya cuman kerja otak aja sih, nggak kerja fisik lah gitu. Iya benar. Fisik juga sih, tapi kadang kan juga suka begadang gitu. Lumayan fisik juga. Pikiran juga agak kekenyot lah gitu. Oh bahasa Amerikanya kekenyot. Bahasa Amerika tuh kekuras lah. Kekuras. Gitu. Dipaenin nanya aja deh. Iya dipaenin nih. Bener. Kayak gitu. Tapi emang gimana ya? Emang sekarang udah agak, kalau dibilang dipermudah ya sekarang ya, masalah-masalah tentang DAW kayak gini ya. Oh iya, jelas. Tapi gua pengen
gue kemarin tuh sempat baca gitu ya di beberapa media sosial tuh ya. Ada kasus yang lagi rame tuh. Kasusnya gini sih bro, sekarang tuh gara-gara semakin dipermudah gitu ya, semakin dipermudah masalah ya kayak gitulah maksudnya, alat-alat teknologi ya. Jadi makin banyak orang-orang itu yang gimana ya bahasanya ya, yang ngebuka gitu, atau apa ya bahasanya, ngebuka jasa untuk ya recording kayak gini dengan ya gitulah budgetnya tuh budget yang itu tuh minim lah. Nah yang jadi kasusnya itu ada beberapa sound engineer yang udah pada senior gitu ya, suhu master kayak gitu kan, yang ya lu tahu sendiri lah alat-alat kayak gini kan nggak murah ya. Iyalah. Iya, yang udah bener-bener berjuang gitu ya, maksudnya ngumpulin alat, ngumpulin modal, beli segala macam equipment, dia pengen gimana caranya memuaskan klien. Jadi seakan-akan kayak ngejatuhin harga gitu bro. Nah gitu, maksudnya kira-kira tanggapan lu gimana ya? Parah sih. Iya sih parah sih sebenarnya. Ya kalau ngomongin hak sih emang hak ya. Iya. Mau siapapun ya berak-berak aja gitu. Cuma kan kalau gua pribadi nih nggak main-main bro. Maksudnya nggak main-main dalam arti ya orang sampai yang lu tadi bilang, sampai beli equipmentnya ini, hardware ini, segala macamnya, tentunya buat ningkatin kualitas biar pelanggan happy, biar pelanggan nikmatin kan gitu, biar klien nikmatin lah. Cuma kan maksudnya dengan kasus yang lu tadi ceritain tuh nggak segampang itu bro. Walaupun kita dimudahin sama teknologi, ya teorinya dari mana? Bener ya gak? Semua juga berangkat dari teori dulu lah baru praktek. Nah, iya kan yang lu tadi tanya gue pengalaman gue, bukannya so jago ya, tetep lah pasti setiap orang di bidangnya pasti punya apa kekurangan atau kelebihannya gitu. Yang tadi gue bilang sempat gue mainin mixernya analog segala macam kan, di audionya live lah gitu ya, stage ke stage gitu. Dan pada akhirnya itu kan ada dasar pengalaman, oh ini begini, sistemnya sama, teorinya sama gitu. Cuma maksud gua ya ini agak sedikit spesifik ya, agak sedikit melebar nih, biar lu paham aja lah maksudnya gitu. Jadi itu nggak semudah itu. Setiap klien pasti datanya nih ya, kalau ngomongin misalkan gini nih, klien gue pengen recording atau mungkin langsung pengen mixing nih. Misalkan lu buka jasa itulah misalkan gitu. Nih gue mau mixingin dong gitu, recordingnya gue udah nih, kasih ke lu tes gitu kan datanya. Pasti yang gue tadi bilang treatmentnya beda-beda, bukan hanya treatment aja tapi gimana cara kita ngatasin trouble-nya bro. Sekarang misalkan gue tag vokal di studio A, nah sama gue tag satu lagu ini ya, tag vokal gue di studio A, satu lagu lagi gue tag vokal di studio B, beda perangkat, beda operator, beda problem, gue kasih ke lu nih, apa kalau mengatasinya sama? Enggak lah, beda lah, gimana kasusnya kan, lah. Iya beda treatment berarti kan, cara troubleshootnya kayak gimana gitu. Nah itu kan butuh pengalaman yang apa ya, yang bener-bener didasari sama teori-teori yang matang, gitu, yang kuat gitu gitu. Ya kalau ngelihat cuman kayak gini doang gampang, buka YouTube aja segala macam, lu kayak yang nyari ilmu tapi nggak ada gurunya. Iya bener sih. Tutorial kan cuman hanya sebatas prakteknya begini begini ya kan, cuman praktek aja, prakteknya aja gitu. Tapi kalau ngomongin kenapa ini bisa seperti ini begini, itu kan butuh teori. Iya. Yang kayak begini yang gue rasain nih, ini tuh ilmu pasti. Lu naikin fader knob nih, set, lu naikin satu, naik nggak kira-kira? Naik. Nah itu pasti gitu. Iya. Jadi kita nggak asal main, wah ini cuman begini doang nih, ngebalance-nya asal main tembak aja udah tuh DB tuh, nggak begitu. Iya bener. Nggak kagak begitu. Jadi
ada aturan-aturannya. Ya pokoknya kalau harus lebih ngelebar lagi, apa ya, bukan gue bilang rumit, tapi emang nggak semua orang itu bisa nekunin itu gitu. Bener sih. Harus ada dasarnya gitu. Nggak cuman wah gue suka musik, gue suka audio, gue suka elektronika yang nyambung ke beginian ya gitu. Nggak begitu, tetap jadi harus teorinya harus matengin dulu. Jangan kan ngomongin teori audio, routing aja nih. Iya sih bener ya. Ya nggak, harus dibikin audio track dulu, terus di group track dulu, desain itu kan ke ada efek-efeknya juga gitu. iya kan. Zaman sekarang kan sering ngelihat, maksudnya bukan zaman sekarang ya, dari zaman dulu tuh zaman dulu itu kadang suka di overdub, tapi copy ya jatuhnya, bukan misalkan take gitar bret, udah copy aja lah. Iya, Nah, biar tebel gitu ya. biar tebel gitu. Tapi kan orang yang udah ngerti tekniknya kan, ya udah gue bikin dimensi nih gitu kan, overdub tapi gue bikin dimensi, bikin bener-bener biar tune-nya itu jelas sih. Tapi beda part tapi sama cara permainannya gitu. Nah zaman sekarang tuh udah mulai, ya itu masih dilakuin gitu kan, hanya untuk beberapa kasus aja gitu kan, gue pengen tebel atau gimana lah gitu kan. Cuman sekarang itu walaupun satu track lu bisa naikin dengan cara routing, naikin gain dengan cara routing gitu. Intinya sih kayak begitu. Jadi kalau ngomongin masalah yang kasus tadi yang lu bilang dengan mudah ya melakukan teknologi, akhirnya pada mengklaim diri. Nah itu bro, Ya sebenarnya yang parah itu sih sebenarnya. Kalau menurut tanggapan gue, ini menurut gue aja ya, maksudnya kalau menurut gue ya nggak apa-apa sih, misalkan ya lu sambil, ya namanya juga kita sambil belajar mungkin kalau misalkan sambil belajar gitu, misalkan wah gue pengen nyoba kasus gitu tuh, maksudnya siapa kayak gitu yang pengen bikin recording sama gue gitu tuh. Tapi gue juga pengen dapat duit gitu tuh maksudnya. Ya maksud gue, kalau emang elunya belum siap dan masih ngerasa diri lu belum paham semuanya, nggak apa-apa lu, maksudnya lu ngehargain ya dibilang segitulah gitu. Tapi jangan mengklaim diri lu itu udah menjadi pro gitu, sebagai pro player gitu kan, maksudnya sebagai yang udah master gitu ya seenggaknya ya ngomong aja lah kayak gini, kayak gua, bro coba yuk ngetes recording gua lumayan lah. Ya bayaran mah tenang aja sih, bisa diatur gitu ya kayak gitu aja sih, sambil omongan biasa aja kayak gitu kalau menurut gua mah. Jadi sih intinya begini ya, yang buat ya balik lagi kayak yang tadi ya, maksudnya itu hak sih sebenarnya gitu. Cuma bukan kita seakan-akan, gue juga pribadi masih belajar, nggak ngerasa gue master, sama aja lah gue juga gitu. Cuma kan maksudnya gini lah, kalau kita emang nyari duitnya di situ, dengan gue ngerasa wah gue masih belajar dan gue masih belajar, ya kalau mau konsistenin lah. Iya benar, minimal walaupun perangkat kita masih minim ya, jauh dari kata wah ini alatnya udah pro, udah canggih lah gitu ya. Cuman maksud gua kalau mau konsisten total di situ udah gitu, dalam arti total itu kan masih luas ya. Iya, entah dari total kita dari mulai pakai perangkat yang apa ya, bertahap teknologinya lebih canggih lagi, atau kita mengupdate diri untuk seberapa tahun nih kita teorinya gitu. Maksud gua ya gue bukan mengintimidasi mereka yang maaf ya begitu gitu. Cuman maksud gue kalau mau mending tanggung belajar gitu. Iya benar, tekunin lah gitu. Kasarnya tekunin lah gitu. Sama gue juga masih belajar, gue juga sama ngerasa wah ini kayaknya gue malu juga nih kalau misalkan gue ngehargain cuman segitu, maaf ya segitu, misalkan gue nggak usah sebut harganya deh gitu, misalkan segitu, tapi gue ngerasa weh di gua nih bagus nih, weh ayo dong. Tapi kan ya kalau gue sih mikirnya, kalau gue pribadi ya, tanggung jawabnya gede bos. Iyalah, soalnya kita udah nyangkut orang lain, bukan buat diri kita sendiri doang. Iya makanya ya emang sih, kalau gue agak lebar lagi nih, kayak dulu kan zaman dulu kan masuk label, ada syarat-syarat ketentuan segala macam, ya kan nyambung ke era zaman sekarang nih. Gue nih maksudnya nih,
pada akhirnya zaman sekarang karena banyak, maksudnya home recording, setiap player juga, player musik sih ya, musisi maksudnya ya musisi udah bisa mainin DAW sendiri, Iya. segala macamnya, itu bagus lah, maksudnya untuk kebutuhannya dia pribadi, tapi bukan mengklaim diri sebagai, ya kan. Itu dia bro. Nah maksud gue tuh jadi apa ya, jangan sampai lepas dari, gue ngerasa wah gue udah banyak yang mengagumi nih, akhirnya yaudah yuk udah. Gue yang takutin tuh perkembangan musik, industri musik ke depannya itu rusak men gitu ya nggak sih, karena dengan mudah mengakses ya publisher segala macam, dengan kita recording juga di gampang di mana aja kita bisa lakuin gitu. Tapi kan harusnya kita tetap sebagai yang ngerasa sebagai kita ngolah DAW nih, kita harus menjaga itu juga gitu. Iya benar sih. Jadi bukan karena hanya duit gitu, nggak begitu ya, bantu juga kita sebagai orang yang ngolah audio biar musik di Indonesia ini masih bisa dibilang kualitasnya baik lah. Iyalah bener. Mau siapa lagi yang kalau mau filter, zaman maksudnya yang memfilter ya. Dan di zaman sekarang mungkin bisa gua fenomenanya nih yang gua tahu nih, indie aja udah bisa naik. Iya benar. Ya, gak? Udah gampang Ya, banget udah ini gampang sekarang banget. naik. Maksudnya karena mungkin media kayak Instagram, Iya. kayak YouTube segala macam. Sosial media semua lah Sosial itu. media semua itu udah bisa diakses sama siapa aja dan di mana aja gitu. Iya benar. Tinggal modal kuota doang kan gitu kan, atau wifi itu Wifi jadi gratisan. iya, jadi bisa di mana aja gitu. Dulu kan harus kita bawa demo CD, rekaman juga harus di studio beneran, yang analog masih analog ya gitu, alat-alatnya yang masih canggih-canggih gitu. Maksudnya canggih dalam arti analog vintage, tapi wah gila lah soundnya gitu. Bener. Karakter banget. Tapi ya nggak semudah itu ke label gitu kan, pengen diterima karyanya segala macam dengan kualitas audio yang harus bersyarat gitu ya kan, kayak gitu. Zaman sekarang udah wah main upload gitu. Nah itu ngeri juga sih kalau kata gua itu. Iya sih, banyak sih sebenarnya yang iya sebenarnya mah bukan maksudnya pengen ngejudge juga ya, bukan pengen ngejatuhin juga ya, maksudnya ya kita saling belajar aja sih. Takutnya nanti contoh misal kayak misalkan gue ngebuka gitu ya, gue ngebuka jasa kayak gitu, terus gue emang gue ngerasa gue udah bisa gitu, tapi bisanya itu dalam hal misalkan kayak tadi lagu-lagu yang cuman pakai 2 atau 3 instrumen gitu. Terus dengan gue mengklaim diri gue udah jago nih kayak gini nih, udah bisa nih, gue udah ngerasa gue kayaknya gue udah bisa nih kayak gini doang mah gampang. Tiba-tiba datang lah klien tuh datang, bro gue pengen recording nih tapi band gue itu metal, kira-kira gimana? Siap nggak Kan, tuh kan? Bahaya kayak gitu mah. Sedangkan kita biasanya tuh cuman menerima jasa-jasa yang klien-klien yang cuman cover, cuman yang beda genre lah gitu kan. Pasti kan yang tadi gua sebut dari awal, beda klien, beda kasus, beda treatment. Iyalah. Termasuk genre juga gitu. Itu dia, soalnya kan ketika gua udah ngeklaim diri gua itu yang ngebuka kayak gitu, ya orang juga nggak bakal mau tahu lah pasti. Iyalah, karena ya dia udah berani buka jasa, otomatis udah ngerti dan udah paham apapun. Iyalah, wajar nggak konsumen berpikir seperti itu? Wajar. Wajar lah pasti. Iya, wajar lah kalau kayak begitu. Intinya kesiapan kita juga kan. Nah nantinya malah jatuhnya ke mereka lagi gitu tuh, kasihan juga sih sebenarnya mah. Maksudnya ketika ketemu kasus kayak gitu kasihan ke merekanya, terus nanti merekanya pasti bingung kan, nanya nyari waduh bro gimana nih gue dapet klien kayak gini misalnya orang juga ntar. Cuman gue sebenarnya gini sih bro, ada sempat pemikiran begini, yang gue bukan yang gue tahu ya, maksudnya di sekitar lah. Maksudnya masih banyak operator nih recording ya, bukan operator sound system yang di stage gitu. Nah,
maksud gua gini ya, yang gua tadi bilang itu coba sih kita sebagai operator tuh ikut andil buat menjaga kualitasnya. Nah bener. Kayak misalkan wah ini males banget nih, maksudnya penyanyi, entah itu penyanyi ataupun dia tuh karena cuman pengen gaya-gayaan cover doang nih, si kliennya nih misalkan gitu, gue pengen recording nih di lu misalkan. Oke gitu, ya udah lu coba tag aja bla 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 gitu kan. Ternyata hasilnya wah gila gitu, males banget nih gitu. Balik lagi yang tadi lu omong gitu, maksudnya yang lu bilang gitu, teknologi udah canggih sekarang, banyak plugin yang bisa dibilang mengautotune ya. Iya bener. Nah itu kasusnya autotune lah gitu. Iya. Itu sangat dimudahkan sekali. Cuman maksud gue itu sebagai operator jangan mendidik yang, maksudnya bukan bilang mendidik, maksudnya cobalah dididik juga gitu. Maksudnya yang kayak begitu, lu kalau belum siap recording persiapin dulu diri deh. Iya. Itu dia. Jangan karena duit ya udah oke, ya udah oke segala macam, gampang lah kayak Iya. gini, bisa di autotune segala macam, manfaatin teknologi emang bagus. Tapi jangan ngerusak kualitas juga. Iya bener sih. Kebayang nggak lu, sorry ya misalkan lu suaranya jelek nih, record ke gua nih, Emang udah jelek gimana? udah gampang gua autotune aja udah gitu. Ternyata ya syukur-syukur lu terkenal nih, Pet, ya kan udah terkenal deh, lu live, bayang gitu. Anjir, itu gua kagak mau nge-live kayak gitu. Iya kan, orang sound system males, apaan kayak beginian. Iya. Ya gitu, jadi jangan bohongin orang lah. Iya bener sih. Maksudnya gitu, jangan ngedidik yang nggak bener lah. Jadi ya kalau fals mendingan ulangi itu dengan misalkan lu nih rapnya ulangi nih, fals nih nada belas ini nih, misalkan bagian belas ini nih fals. Jadi ya udah ulangi walaupun kita nggak capek, dia juga capek, ya itu udah resiko. Iya gitu, bener lah gitu. Jadi biar orang, sorry ya bukan gua ngelarang orang-orang gimana ya gue juga suka musik gitu. Bukan gue ngelarang orang-orang yang nggak bisa, atau bukan nggak bisa musik ya, maksudnya yang masih awam di musik, pengen bermain musik ataupun bermusik lah, jadi penyanyi gitu. Bukannya nggak boleh untuk belajar, tapi ke tahap recording kayaknya kalau gue sih grade-nya agak lumayan gitu, ngerti nggak lo? Iya. Kalau cuma nyanyi biasa di studio band, hanya buat happy gitu kan, oke lah. Tapi kalau misalnya sampai tahap recording mungkin dia ada maksud nih, ya nggak sih? Bener sih, ada tujuannya, nggak mungkin dia bela-belain sampai kayak Kan gitu. harus bayar. Iyalah. Iya dong, nyiapin segala sesuatunya, segala macam. Dulu aja gue maksudnya gue juga sebagai player musisi lah gitu kan. Cuman pas dulu gue pertama mau recording tuh deg-degannya, maksudnya wah ngerinya minta ampun. Iya pasti. Waduh nih operator pasti galak juga nih gitu kan. Nih. Soalnya ya itu pengalaman gue ya gitu. Di tahun 2000 berapa ya, 2004 lah gitu kan, gue recording Jakarta itu galak men, operatornya galak. Gue sempat mikir ini operator tuh apa sih gitu kan. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, sampai lu bisa nggak main gitar nih gitu kan, tempo berantakan segala macem. Iya sumpah, dia kan pertama kali bro. Recording kayak gimana sih gitu kan, baru ngerasain pertama kali tuh ya. Bahkan nyebutnya bukan recording, rekaman. Iya, gitu rekaman. Kan. Rekaman gitu kan. Udah kayak ngeplay kaset tuh. Play sama tombol merah dulu truk gitu kan. Rekaman gitu. Udah berangkat sama teman-teman di sana di Jakarta, daerah Kelapa Gading. Akhirnya pas di sana, alat canggih segala macam, studio nyaman. Dia sempat marah-marah ke gua. Jadi lu main gitar gimana sih, bisa nggak? Kalau belum bisa main gitar nggak usah kesini. Digituin bro. Pada akhirnya gue sempat jengkel juga ya. Iyalah, gue bayar gue mau recording, kenapa dimarahin. Iya bener juga sih. Iya kan, ya itu pikiran logis yang orang-orang bisa dibilang pikiran logis, logika pikiran yang awam lah, wajar lah gitu. Bener. Nah ternyata setelah gue pikir-pikir lagi, dan maksudnya gini lah, setelah itu kejadian anggap selesai ya, gitu. Gue recording selesai lah, beres nih. Si operator minta maaf, sorry ya, tadi tuh sebenarnya gue bukannya kesel sama lu, tapi ya lu ngapain sampai ke tahap ini, bayar segini, bayar mahal, tapi hasilnya nggak memuaskan. Gue kasihan sama lu, tapi di sisi lain gue juga, nama gue, studio gue nggak mau jelek. Iya bener itu. Artinya apa tuh, juga kualitas dong. Nah itu gue
pengalaman gue sendiri tuh sebagai player dulu dan sekarang gue ngolah juga di audio. Oh, harus begini. Iya. Jadi itu tuh hal yang benar-benar apa ya, bisa diambil pelajarannya bagi gue gitu. Pada akhirnya emang kualitas itu bukan hanya dari operator juga ya, dari si player juga Dari si gitu. player Dari juga. inputnya lah, Iya. dari inputnya semua bergantung dari inputnya. Cuman si operator pun harus punya kebijakan gitu. Bener sih. Ya nggak? Mungkin yang kalau gue tanggap nih ya, Ya. semua itu harus ada prosesnya. Oh iyalah. Dari mulai kita ngeliat, kita ngelakuin, baru kita praktekin. Apa ya, kita belajar gitu ya. Gimana sih maksudnya? Waduh, gue jadi belibet nih ngomongnya nih. Kayak misalkan tadi kan lu bilang, misalkan lu bermusik dulu, lu berangkat dari player kan, dari player, terus lu pengen ngerasain recording itu kayak gimana, lu ngelihat, lu dapat pembelajaran, lu penasaran, belajar, udah misalkan diri lu udah ngerasa, gue udah kayaknya udah mulai nyaman, ya cobalah gitu ke teman-teman gitu kan, yang teman-teman deket dulu, coba ayo kita sama-sama saling nerapin ilmu yang udah gue pelajarin kayak gitu. Jadi semua butuh proses gitu sampai kita udah bisa ngerasa diri kita itu ngeklaim bahwa gue ini operator yang bener-bener ini gitu maksudnya. Iya benar. Jadi nggak, ya kan yang tadi gue bilang gitu, maksudnya nggak semudah itu. Iya. Emang nggak sulit, tapi yang lu tadi bilang semua butuh proses. Nggak bisa kayak misalkan ada yang nanya nih misalkan ke gua bisa pengen kayak lu dengan secara singkat gitu, dari mulai proses recording, miking, ya kan, todongnya harus berapa jarak segala macam sampai mastering lah. Dia pengen bisa seminggu. Wah gila men, Anjir, nggak ada yang instan men. Gua belajar dari 2009 yang gue bilang sampai tahun 2020 sekarang nih, berapa tahun nih? Bukan ya kan? 2009, malah dari sebelum-sebelumnya kan lu udah belajar itu dari pas lagi lu mulai masuk rekaman itu tadi yang lu bilang. Ya gue mikirnya tadi maksudnya pegang di AW ya gitu, tapi emang pengalaman dari situ juga. Iya. Ya dari tahun segitulah gitu. Terus lu tinggal pengen dapetin secepat itu gitu. Wah gila lu. Jam terbang nggak bisa diukur dengan waktu. Ya gak sih? Pengalaman tuh wah gila. Maksudnya wah lu juga bisa gini. Pasti kalau lu ngasih tau ke gua cepet. Wah nggak bisa kayak gitu. Bener. Yang gua tadi bilang teorinya aja, kalau harus ngomongin teori, waduh susah men. Jadi nggak segampang itu. Lu pinter teori, praktek itu belum tentu gitu. Terus juga yang gua tahu nih ya, kalau pengen belajar kayak gini ya, buku-bukunya tuh ya, referensi. Misalkan lu pengen belajar teori, misalkan lu kekeh gitu ya, apa ya bahasa Amerikanya kekeh ya, ngotot lah, ngotot tuh sama aja itu bahasa Amerika juga ngotot. Iya itulah, masih keras lah gitu. Lu ngotot pengen belajar ini tanpa orang, maksudnya tanpa ada yang nuntun lu gitu, yang ngajarin lu. Gue sempet survei itu ke beberapa toko-toko buku gitu ya, nyari-nyari referensi belajar DAW kayak gini. Asli bro, semuanya bahasa Inggris, nggak ngerti gua bahasanya juga. Jangan kan, caranya gimana nih? Lu baca bahasanya juga udah pusing, ya kan? Asli lu anjir. Terus juga nggak ada tuh yang namanya tutorial. Buka misalkan kayak misalkan kayak nyalain komputer, klik tombol power gitu kan, terus pen shutdown, klik start. Nggak ada kayak gitu, langsung. Anjir kata gua, gila. Ini orang-orang yang kayak gitu mah bener-bener gila sih kalau kata gua mah. Iyalah. Jadi ya itu intinya kasus yang tadi itu ya, bukan balik lagi ya, maksudnya bukan kita intimidasi ataupun apaan sih gitu ya, cuman ya harusnya konsisten, tetap balik lagi ke ya gua bisa apa nih gitu. Iya bener. Kalau kitanya diem diri, mengklaim diri secara langsung dan pengen cepat dapetin ilmu secara cepat, wah gila gitu. Maksudnya kalau gue sih enggak, maksudnya kalau otak gue agak lambat juga nih, gue ngakuin aja gitu, agak lambat juga kayaknya gitu. Mungkin zaman sekarang udah mulai pada
jago gitu kan, wah ini gua bisa nih, kayaknya ya itunya sih sah-sah aja, sok aja gitu, cuma maksud gua tanggung jawabnya itu loh, Iya. ngeri lah gitu. Iya sih, soalnya ya gue miris aja sih bro, soalnya melihat gue juga punya gitu beberapa temen yang bener-bener ya di bagian operator atau sound engineer kayak gitu, yang bener-bener dia udah usahanya dari awal gitu, dan modalnya itu nggak dikit bro. Iya. Bikin kayak gitu ratusan juta men. Iya lah, pasti. Dan misalkan lu datang dengan udahlah sini, ngapain lu di ngerekod di studio kayak gitu mahal anjir, lu mendingan sama gua aja sini udah, misalkan 10.000 aja sini lah, gue buat beli rokok, buat beli kopi, udah gampang, nanti hasilnya jadi aman lah, yang penting aman. Ya kagak tahu amannya aman menurut dia kayak gimana juga kan. Anjir kasihan, miris bro teman gue yang kayak gitu anjir, ngumpulin duitnya juga buat modalnya belum balik gitu ya, maksudnya dia bener-bener usahanya belajar sampai sekolah itu apa namanya, sekolah khusus buat DAW kayak gini nih, dia berangkat ke daerah Jogja sono. Anjir kata gue, buset, kayak nggak ada harganya amat ya. Iyalah, maksudnya iya gitu, maksudnya ya mikir lah gitu kan, jangan, maksudnya gini lah, jangan bangga dengan perangkat segini, ini buah buktinya hasilnya bagus gitu. Nggak gitu juga sih gitu. Ya percuma juga kalaupun emang ngerasa, sebenarnya gini sih, sama aja ya, maksudnya ketika lu punya perangkat yang banyak, yang canggih, tapi lu juga malas-malasan belajar teori, ya kan, cuma juga. Iya. Gitu. Tapi ya gue yang gue yakinin begini sih, gak mungkin orang beli barang yang segitu canggihnya sampai lu tadi bilang ratusan juta itu cuman hanya sekedar gaya-gaya. Ya, gua anjir gila itu gayanya berarti bro. Maksudnya gini lah, itu pasti orang ngerti lah. Iyalah. Ya kan, sampai wah ini mixing konsolnya kayak gimana, terus apa namanya, hardware buat mastering, ya kan, ya kayak ibaratnya kompresornya kayak bagaimana, dari produk ini, dari produk itu yang made in Eropa, made in Italia gitu. Bener. Wah itu berarti dia orang ngerti gitu. Sampai ke kabel-kabelnya juga dia nggak sembarangan gitu beli juga kan pasti. Iya benar, jadi jangan maksudnya gimana ya, gue cuman pengen pesen ya sama kayak gue ya, harus tetap belajar lah gitu, mentekuni lah, konsisten gitu, maksud gue harus konsisten gitu, jangan udahlah bisa ini belajar kayak beginian, nah gampang ya, waduh susah bro, kayak begini tuh susah bro. Kalau gue pikir sih udah kayak belajar algoritma, fisikanya ada, pakai rumus kayak, emang kayak begini nggak ngitung matematika sama bro, harus ngomongin LUFS, iya ya, dB kan, desibel, terus RMS segala macam, gimana loudnessnya gimana, iya gimana kita bisa menuin syarat-syarat apa ya, apa platform, namanya, iya kan? platform Digital kayak gitu, platform, digital kayak gitu platform kan. segala macem kan. Iya, tapi makanya. enggak, gue balik lagi ya, tadi gue sempet kepikiran tadi yang kata lu bilang si operator itu marah-marahin lu, terus apa segala macam, bilang lu bisa main gitar nggak sih, gini kan gini. Coba ya, kalau misalkan sekarang semua operator gitu, ya bodo amat lah itu masalah tentang harga atau segala macam, masalah klaim-klaiman itu bodo amat lah, dikesampingkan dulu. Coba semua orang yang menekuni di sini, ketika ketemu klien itu bersikap kayak gitu, pasti karya-karya yang dihasilkan pun juga nggak sembarangan, nggak cuma asal-asalan bro. Dan itu juga kita bisa apa ya, ikut andil dalam menyaring, apa ya bahasanya, kayak yang banyak kasus-kasus viral di sosial media. Apaan nih lagu kayak gini aja viral, apaan nih lu bisa nyanyi juga kagak viral kayak gitu, maksudnya dia ngejaga kualitas juga kan gitu maksudnya. Iya yang gue tadi bilang gitu, harus ikut andil untuk ngambil sikap, wah ini nggak bisa nih kalau kayak begini aja nih gitu kan, bukan karena lu sebagai operator ngerasa alah gampang nih dia auto-tune aja, adalah udah tinggal geser kopi
ngopi. Ya emang sih itu resikonya si klien, cuman ya kalau kitanya apa ya, kalau kitanya punya hati yang besar untuk menjaga kualitas musik di Indonesia kan, gua tadi bilang gitu, harusnya diperlakukan sama apa yang gue pernah ngalamin dari klien nih dulu, yang lu bisa main gitar nggak, sampai drummer gue juga main drum tanpa power gitu kan, lagunya nge-upbeat nih. Lu udah makan belum? Sumpah men, buka nih pintu, bro. Lu udah makan belum? Kenapa bang? Makan dulu sana. Lu main drum atau apaan tuh? Coba gue pengen lihat lu marah nih sama gue nih. Coba lampiasin lu ke drum gitu kan. Akhirnya lu main itu baru nih. Kayak begitu aja kan. Ya maksudnya emang yang gue tadi bilang, awalnya harus dari inputnya dulu lah. Kalau inputnya juga udah bagus, si playernya udah bagus, gue yakin kita ngolahnya mudah. Bener sih. Ya gak? Iya. Dari segala, wah ini asik nih, dinamikanya dapet segala macam, kita nggak, ya udah tinggal bus kompresor doang, ya bisa hilang lah. Kalau salah main kompresor kan bisa hilang. Harusnya mainnya dinamikanya pelan, main drumnya nih, wah di sini pelan, dag kayak pilih kayak begitu nih. Iya. Di kompresor sama kita nih, yang kompresor udah jelas, yang kecil dinaikin, yang gede diturunin kan gitu, biar konstan. Iya. Nah, kita juga harus ngerti ke situ. Maksudnya sebagai operator kita harus tetap paham kebutuhan musiknya dulu nih, workshop dulu. Nah, bener ya itu. Gak? Sama pasti. Sama player-playernya nih sebelum recording, gak langsung ayo udah tag. Nah, kita harus tahu kebutuhannya. Dan dia juga harus tahu ada nggak nih yang dibutuhin di alat kita gitu. Iya. Yang gua dulu recording yang gua dimarahin tuh, yang di Kelapa Gading tuh, gila men, ampli itu lengkap, gitar itu gantung semua gitu kan, jadi lu bebas milih. Tinggal sesuai kebutuhan kita ya. Lu ampli mau pakai apa nih? HK DCM 900 atau misalkan Mesa Bogi ini, Blackstar atau apalah gitu kan. Wah gua senengnya misalkan buat rock nih, ya udah deh gua ngambil torsinya dari Marshall umpama nih. Main otomatis operator tahu, oh Marshall DCM kayak begini nih kalau ditodong. Pasti karakter suaranya kayak gini. Iya, nyesuaiin. Nah akhirnya pas dia udah tag, udah making, dia dengerin kayak gini bukan nih, soalnya aman kan? Aman bang. Cepat, efisien waktu, bener, puas, ya gak? Bener. Kayak gitu, makanya harus kenal juga sama alat-alat begitu. Iya sih. Gitu. Emang mempermudah ya. Jadi kayak misalkan di workshopnya itu, iya balik lagi kayak gitu, bang. Gue pengen gitar gue itu suaranya kayak gini. Langsung biasanya kalau lu pengen kayak gini, misalkan gue ini kagak tahu gini ya, tentang ampli gitu kan. Misalkan bang gue pengen suara gitar itu agak tebel, distorsinya yang membal dulu gitu. Terus gue kasih Fender misalkan yang ukuran 10x1 amplitude yang kecil. Gimana mau tebelnya, koprek gitu kan. Sedangkan gue sebagai klien yang nggak ngerti gitu, maksudnya gue cuma pengen kayak gitu, ya gue ya aja, namanya gue nggak ngerti kan. Sama aja lu ngebodohin orang. Iya, makanya dari intinya gini lah, harus hafal bunyi. Ya emang musik, apa sih musik, bunyi kan gitu. Kita ngolah apa nih? Ngolah bunyi, ngolah suara, ngolah wave bunyi, kan, gelombang frekuensi suara gitu. Tapi kita harus hafal gitu. Oh ini tuh bunyinya sound ini nih, ampli ini nih. Oh ini tuh bunyinya ini nih gitu. Kita juga harus paham karakter itu, seberapa jauh kita nih mengenal bunyi itu untuk kebutuhan klien. Kalau kita udah ngerasa siap buka jasa gitu, intinya sih begitu. Kasian lah, maksudnya ya kita juga nggak munafik ya, kita juga butuh uang gitu. Cuma kan tetap lah tanggung jawab itu, waduh. Iyalah. Ngeri lah. Kayak misalkan gini aja sih simpelnya, gue kagak bisa bawa mobil tapi gue butuh duit. Misalkan lu nawarin gue, bro lu mau nggak nyupirin gue nih kemana gitu, gue bayar nih 1 juta. Terus gue ambil aja, kita kecelakaan bareng bro. Masuk jurang. Iya udah. Lu nya kecelakaan, gue nya kecelakaan, mati semuanya. Iya udah. Duitnya siapa yang make? Itu nggak ada. Itu analoginya sama kayak gitu. Kayak gitu. Ngeri lah.
iya bukan kita mengintimidasi gitu. Bukan kita juga kasihan sama operat yang udah punya alat yang canggih, Iya. yang analognya banyak segala macem gitu ya. Cuma gak segampang itu bro. Iya benar. Orang-orang buat ningkatin kualitas, duit juga bicara. Iyalah. Gitu, ya gak? Bener lah. Wah gue pengen bagus nih. Emang sekarang serba plugin, sekarang serba simulasi, emulasi gitu kan. Wah ini simulasinya Marshall nih, wah ini simulasinya apalah gitu kan, NIF atau misalkan apa gitu kan. Jadi ya tetep lah, lu kalau nggak ngerti mau apa yang mau apa yang lu operasiin. Iya gitu. benar sih. Kalau nggak ngerti gitu. Lu numpukin plugin di channel insert tapi lu nggak ngerti urutan aja kan bisa rubah bro. Iya benar. Ya kan misalkan ternyata kasus dengan begini, misalkan kasusnya A nih, harusnya awalnya dynamic kompresor dulu, dikasih kompresor dulu, misalkan baru dikasih deesser dulu atau deesser. di gate dulu segala macam, terus diacak-acak, oh gue pengen harus pakai ini nih, lihat YouTube, oh ini pakai ini vokal gini, kasusnya beda bro. Iyalah. Mic kita nggak secanggih mic mereka Nah, yang ada di YouTube. bener banget itu. Iya. Equipment kita juga belum tentu sama Beda. kayak equipment dia, karena beda equipment juga beda ngaruh Nah, gitu. itu ya makanya ya silahkan aja buka tutorial segala macam, tapi harus kita sadari seberapa canggih nih perangkat kita nih, alat-alat kita nih, treatmentnya beda. Iya. Pasti Bener. itu tergantung kasus juga lah gitu. Gimana cara kita mensiasatinya, gimana cara kita buat ngeberesin trouble-nya, beda-beda. Wah gampang YouTube aja lah ya, gampang lah, tutorial aja lah, nggak bisa begitu. Download aja lah. Gila lu. Anjir. Lu kebayang gak sih kalau misalkan anggaplah kayak plugin downloadan itu wah gratis. Anjir. Yang penting gua bisa buka jasa, dapat duit gitu kan. Enggak gitu. Cobain aja lu downloadan itu harus nge-crack gitu kan. Iya. Pakai kayak gen segala macam lah itulah kan. Itu kan udah gitu. Pas lu mau operasiin, wah kebuka nih. Iya. Buka misalkan lu kompresor nih, wah kebuka nih kompresornya dari si plugin produknya si A, gua nggak mau sebutin deh gitu kan, gitu kan. Wah tapi pas lu play nih si projectnya nih, tes pasti macet di jalan. bukan macet di jalan, langsung close lagi. Iya. Iya, kadang bisa digerakin nih sama kita nih knop-knopnya nih, volume misalkan, kalau kompresor kan kayak threshold, ratio segala macam. Wah keluar nih, dibuka kita klik keluar nih, cet gitu kan. Wah asik nih, gue punya nih, nggak bisa diputar tapi. Percuma lu, buat gaya-gayaan doang ya. Gue tahu tuh sebenarnya pengalaman. Gue bisa bilang gini, bukan gue ngerasa gue sering beli. Iya. Dari awal gue ngerti ini, gue pahamin ini, gue langsung beli enggak men. Gue juga apa yang gue ceritain dulu. Jadi download. Pengalaman juga. Iya, lu pernah ngerasain kayak gitu gue juga ya. Nggak munafik karena awalnya ketidaktahuan itu. Akhirnya gue coba-coba nih download, malware-nya masuk banyak ya gak? Berat segala macam. Lebih dari 4 plugin juga udah ngek gitu kan, VST performance-nya udah naik gitu. Terus download segala macam. Iya, seiring berjalan waktu karena gue juga sering belajar, akhirnya kan masih belajar lah gitu kan. Wah, harus pakai ini segala macam. Ternyata apa yang gue mau di si fitur itu nggak bisa jalan. Repot nggak? Sedangkan gue harus ngurusin klien yang masalahnya begini nih, harus masalah begitu, treatmentnya yang beda-beda segala macam. Repot lah gitu. Lagian kalau beli pun nggak mahal kok gitu. Iya, bener sih. Ya nggak sih? Mending ori lah, mending ori, kerjaan kita selesai, kita kita bisa maksimalin fiturnya tuh buat kerjaan kita gitu. Iya sih, itu juga sempat dibahas sih di beberapa grup-grup gitu ya yang ada di sosial media, yang kata masalah plugin downloadan apa plugin ori gitu ya. Tapi kalau menurut gua ya emang bingung sih ya, balik lagi kayak lu kayak tadi pengalaman. Kalau menurut gua, daripada kita download
gue lebih apa ya bahasanya, lebih prefer ke kalau kita emang baru pengen masih belajar, ya mending minta sih ke kenalan apa siapa gitu ya sambil bawa rokok sebungkus bawanya duit 500.000 lah gitu lah maksudnya kan, bawanya ada 500.000. iya kayak gitu. Beli plugin bawanya. Iyalah yang beli plugin. Enggak maksudnya kayak gitu kan. Kalau nah banyak yang bilang tuh ketika kita udah ya nggak apa, banyak yang wajar ya, namanya juga masih belajar ya, nggak apa-apa lu misalkan download atau, tapi kalau gue pribadi mendingan minta gitu ke teman-teman yang ya kenalan lah ya. Nggak mungkin dong lu belajar kayak gitu kagak nyari tahu siapa sih temen gue yang belajar kayak gini juga, pasti nyari tahu kalau kata gue mah. Punya temen juga iya kasian juga kalau nggak punya teman sih. Iya makanya sebenarnya sorry bro, maksudnya gini, sebenarnya gini kan, ketika lu pakai DAW gue tuh yakin adalah plugin fitur-fitur bawaannya gitu. Iya sih ada. Kalau untuk belajar kenapa enggak lu maksimalin di situ dulu? Iya benar ya. Kalau kitanya emang berangkat dari teori, gua jamin yakin pasti wah ini harus pakai kompresor nih. Kompresor. Ya kan? Iya. Gua bilang deh, di Cubase misalkan. Ada vintage kompresor, ada multiband kompresor. Iya. Bawaannya iya, bawaannya. udah ada ya. Ya udah tuh coba. Iya. Maksudnya lu kalau di tahap belajar manfaatin dulu deh. Lagian juga kalau gua harus bilang lu banyak download masukin apa plugin dari beberapa produk gitu kan, bener ngapain, berat yang ada di iya bener apa kan di PC kita atau laptop kita gitu, ngapain gitu. Jadi mana manfaatin fitur yang ada dulu deh gitu. Download masuk malware banyak, malah komputer lu ngehang mati, kerjaan hilang. Iya kan, harus ganti harddisk, ganti laptop, ganti komputer, malah lu mampus ganti rumah. Duit lagi sekalian, lu mendingan duitnya dipakai buat beli plugin ya. Nah itu ya, jadi apa ya, berangkat dari hal kecil dulu lah semuanya, jangan main nafsu, sikat segala macam, seberapa jauh kita tahu gitu. Kalau kita manfaatin yang ada dulu itu jauh lebih baik sih kalau kata gue. Iya sih gitu. Bener ya, boleh kita ngikutin perkembangan zaman, tapi maksudnya ya kita kuasain dulu aja sih yang lagi kita jalanin gitu. Maksudnya ketika kita udah bisa nguasain suatu yang lagi kita pakai gitu, kalau bener-bener kita bisa maksimalin bakal maksimal gitu tuh. Kecuali emang ada beberapa kayak misalkan contoh beberapa fitur yang emang udah mentok nih, nggak ada nih di sini nih, dan kita harus upgrade baru tuh. Karena kalau semua hal kita kerjain dengan maksimal pasti hasilnya juga maksimal sih kalau kata gue mah. Pasti. Kalau kitanya setengah-setengah ngerjainnya, wah gua misalkan pakai ini nih, series ini, boro-boro maksimal, baru juga nyobain beberapa hari, udah misalkan dia nyobainnya itu udah telat gitu ya. Gua nyobain misalkan DAW versi ini gitu kan, versi 5 atau versi 6. Dianya telat kan itu nyobainnya. Terus tiba-tiba bulan depan udah keluar lagi tuh yang baru. Yang ini aja belum selesai dipelajarin udah nyobain lagi yang baru. Itu namanya nggak ditekunin. Nah, wah orang-orang udah belajar kesini nih, wah gue udah belajar kesini langsung deh. Iya. Gitu. Ya, rasain aja deh. Repot lah orang kayak gitu, orang repot. Iya benar. Nyusahin diri sendiri juga kayak gitu ya. Manfaatin dulu dari yang kecil lah. Dari yang ada dulu aja. Gak mesti harus ngikutin orang, diri sendiri lah. Itu jauh lebih bijak kalau kata gue sih gitu. Iya. Agak lucu juga sih, gue sering banyak yang ngeliat gitu ya di grup-grup kayak gitu tuh segala macam. Bro, ada yang punya downloadan plugin ini enggak? VST ini enggak? Anjir kayaknya minta dong. Iya, kayak seakan-akan anjir. Gila lu, orang bikin plugin itu, bikin VST itu juga otaknya butuh pemikiran, bro. Sama aja sih kayak lagu gitu kan. Lagu udah jadi nih ya. Terus banyak gitu, bro. Gue minta dong lagu lu gitu maksudnya. Sedangkan si band itu udah bikin karya itu udah dikemas, misalkan dia bikin karya itu dikemas pakai apa namanya? Kayak box set gitu, dijual segala macem gitu. Terus dengan dia udah ngeluarin modal banyak, lu dengan apa ya, dengan sultannya gitu. Bro, minta dong lagunya, anjir. Banget, gitu, aduh. Cuma tahu aja proses mixingnya kayak gimana gitu. Gila. Oh itulah nggak mudah lah.
untuk karya yang maksimal tuh nggak semudah yang dikira gitu. Ya gue harap sih teman-teman yang udah pada nonton nih ya, jadi apapun profesinya, terutama penikmat musik ya gitu, ya, maksudnya hargain lah. Bener. Ya enggak, ya kalau di sini sekarang nih gue lagi ngolah ya, Iya. gue jadi orang belakang ya kan, jadi gue di belakang layar kasarnya Iya, gitu, pengsukses si yang pembuat yang karya buat tersebut. karyanya, ya kan gitu. Jadi si yang punya karyanya pun ngeluarin modal banyak, Iyalah. biaya banyak, Pasti. tenaga, pikiran gitu kan, untuk membereskan satu album itu nggak kayak cuma udah sini nggak kayak gitu. Anjir. Ya singkatnya gitulah. Jadi prosesnya lama, kualitasnya juga kita jaga, karakternya kita jaga. Tolonglah nggak seenak minta dong nih, minta dong nih, hargain juga lah. Iyalah benar. Harus ada apresiasi lah semuanya juga gitu. Ya kalau dibalik gimana sih perasaan lu? Nah ya itu, kalau dibalik senep juga kalau Iya. bahasa Amerikanya kan. Ya maksudnya gue juga nggak ngeklaim diri sebagai operator yang pro ya. Iya benar. Kan gue tadi juga udah cerita, maksudnya pengalaman gue berangkat dari player, tapi gue bukan bangga ya bro. Jadi ya gue ngerasa bersyukur aja gitu. Gue maksudnya bisa ngolah ini berangkat dari player. Iya. Gitu. Jadi gue tahu nih konsumsian kebutuhan band kayak bagaimana gitu kan, kebutuhan gitaris kayak gimana, vokalis kayak gimana. Jadi gue tahu lah gitu. Berangkat emang dari situ juga. Iya Dari, benar. kasarnya gue berangkat dari klien. Oh akhirnya audio begini segala macam. Ya minimal nggak buta-buta amat lah. Iyalah. Benar. Ya ngelewatin proses lah tahapannya. Oh iyalah. Kalau kayak bayi yang tengkurap dulu, apa bahasa tengkurap ya? Tengkurap tuh ngerondang. Iya itu Apa aja ya? terus ngerangkak dulu, Nah, itulah. terus apa namanya? Duduk dulu. Ya duduk kayak gitu terus baru bisa jalan Langsung lari. Terbang. Gue tabung. Iya. Ya maksudnya mana ada gitu bayi tiba-tiba keluar, wah ada kumisnya. Tempel bos. Mana ada. Serem juga anjir bayi keluar ada kumisnya. Dimasukin lagi sama bidannya. Wah ini bukan nih. Tapi kalau lu pribadi ini kerjaan kayak gini maksudnya ya bukan maksudnya nyindir lu juga ya, maksudnya lu Apa mending ngomong langsung Iya aja pasti sih, bener disindiran. sih. bener Iya nggak? sih, bener sih. Iya. mending ngomong ya, weh gue pengen ngomongin lu nih. Nah itu bukan ngomongin namanya. Apa nih? Gimana. Iya, jadi ini gimana ya bahasanya ya? Lu udah balik lagi kayak kasus yang tadi, lu kayak gini tuh punya label sendiri gitu bahasanya, kayak lu udah ngebuka nge-publish ke orang apa gimana gitu, apa ya balik lagi kayak tadi dari teman ke teman gitu, dari orang. Oh Jadi dari orang-orang yang udah tahu, wah ini sama si Gary mah kualitas recording mixingnya kayak gini, gue sama dia aja lah gitu Iya. tuh, kayak gitu. ya kalau itu sih untuk saat ini ya. Hmm. Ya mudah-mudahan ke depan bisa punya yang lebih baik lagi lah. Iyalah, pasti semua juga pengen kayak gitu. Iya, maksudnya gini, kalau untuk saat ini tujuan gue tuh cuman pengen ngebantu temen yang punya karya dan dia tuh total gitu, maksudnya serius lah. Itu aja. Kalau gue nggak pernah gitu, ya udah segini, segitu gitu. Ya udah gitu. Ya siklasnya aja lah. Dalam arti, ya kalau dikasih berarti bentuk apresiasi. Kalau enggak pun emang gue tujuannya ngebantu. Iya, Ya enggak? bener. Ngapain juga harus lumayan nih nanti dah ayam meureun gitu. Cair, Ada bener, kali cair. gitu kan. Ngerti kali ya gitu. Iya, Enggak. iya. Ya makanya gue nggak mengklaim diri sebagai orang audio yang udah canggih kayak Mas Indra Ki, Stephen Santoso. Itu udah master buat gue itu. Iya. Itu anggaplah guru gue juga lah gitu, influence gue ya gitu kan. Tapi gue pribadi masih jauh men. Gue bilang gue masih belajar gitu. Makanya
gue kayak begini-begini tuh nggak ngerasa wah ini lumayan nih job banyak nih. Gajian nih. Enggak boros maksudnya. Itu tujuan gue intinya itulah, maksudnya untuk ngebantu teman-teman yang punya karya, apalagi teman-temannya yang udah deket yang kenal sama gue ya gitu, orang-orang sekitar gue lah gitu. Ayo, karena mungkin dia percaya, karena mungkin dia emang ya itulah udah kenal ke gue dan gue juga tahu kebutuhannya mereka. Ya udah gas gitu. Tapi segala sesuatunya gue nggak ngasal, yang arti ini kalau gini gimana nih soalnya nih, gue juga takut salah. Iya. Lebih enak kooperatif kan, komunikatif gitu kan sama si playernya lagi, sama teman-teman guanya lah. Ya itu tadi, kalau gue sih untuk saat ini ya kalau dikasih bentuk apresiasi, kalau nggak pun emang gue niatnya bantu gitu, itu aja. Ya kalau dikasih ya nggak nolak gitu ya. Kalau nggak dikasih ya ngerti kali. Ya itu kan rezeki. Iya bener. Rezeki lah, rezeki. Enggak. Oh mungkin lu berangkatnya soalnya dari player juga ya, jadi mungkin Ngerasain lah, ya susahnya. Iya. Mungkin ya gue dulu juga sempet sih ngeband kayak gitu, ngerasain pengen gimana. Kalau zaman dulu tuh ya bro, zaman dulu tuh gue pengen rekaman itu ada tipe-tipenya, rekaman live, rekaman live ada 3 tuh, rekaman live, semi track itu yang musik doang, terus kita baru tag vokal gitu bukan? Ya itu mah itu ada tuh. Jadi kalau gue dulu tuh ada tiga model kayak gitu. Yang pertama live tuh semua main bareng. Yang kedua itu musik dulu nih, musiknya dulu, baru tag vokalnya belakangan. Oh ya. Yang ketiga baru tuh yang track satu-satu tuh, tag satu-satu. Oh iya, kalau itu nggak tahu ya, maksudnya kalau zaman gue itu sama 3. Yang pertama live, yang kedua semi track. Semi track itu bisa gini, drum udah nih sama bass, ya udah gitar vokal gitu masuk bareng gitu. Kalau zaman itu gitu. Jadi semi track itu lebih dari satu instrumen. Kalau satu instrumen udah jelas. Iya. Sistem track gitu kan, maksudnya track gitu. Kalau kayak tadi mah nggak tahu sih, sama kayak karaokean aja gitu. Iya kayak gitu. Karaokean aja tapi di record gitu kan. Gitu. Tapi musiknya tetap si band itu yang main. Kayak gitu. Nah, maksud gua iya mungkin lu juga ngerasain kali ya, gue juga ngerasain gimana dulu susahnya, misalkan ya kita tahu sendirilah harga-harga maksudnya buat rekor kayak gitu juga agak lumayan kan, maksudnya yang bener-bener ya bisa dibilang profesional kan, yang bener-bener bisa bilang nekunin, dan equipmentnya juga sesuai kebutuhan kita. Ya ngumpulin duitnya juga kan wow bener-bener itu pakai keringat itu. Ya jadi lu juga ngerasain kali, maksudnya nih temen gua pengen apa ya, pengen bikin karya gitu, tapi ya gimana, kepentok daripada kepentok lama-lama iya benjol. Ya udahlah kita bareng-bareng aja gitu ya, soalnya gue juga pernah ngerasain kayak gitu gimana susahnya kita pengen bikin karya gitu kan, maksudnya apa ya, bukan bikin karya, apa bahasanya, apa nih maksudnya, dipatenkan apa dia diseriusin gitu tuh, gitu maksud gua. Ada bentuknya. Nah, gitu. Ada bentuknya ya. Gitu, nggak cuman nyanyi doang biasa gitu. Iya. Gitu. Sama. Ya itu yang tadi lu bilang, gua tuh berangkat dari ya gua juga susah, maksudnya dulu tuh recording itu satu shift gua 600.000 dulu ya. Zaman dulu tuh. Zaman dulu tuh masih dinosaurus. Yang tadi gua bilang ampli bisa pilih. Iya benar. Ya lu tau lah, head Marshall aja sampai 48 juta, kabinetnya pun sama. Itu baru buat gitar. Ya, belum drum segala macam, simbal-simbal, segala macam. Nah, itu bisa milih gitu kan. Bebas lah gitu, karena kita udah booking dulu gitu kan. Nah, maksudnya gini lah. Gua aja sampai aduh, mana nih patungan ya, PT gitu kan, kolekan gitu PT. Susahnya minta ampun. Tapi kita memang menggebu ya, saking pengennya. Wah, gue pengen rekaman nih, gue pengen punya karya nih, gue pengen dulu tuh paling jago itu kaset CD. Iya. Bukan DVD ya, maksudnya CD, kaset CD gitu. CD yang 5.000-an. Kepingan CD, bukan kaset CD. Kaset pita sama compact disc itu CD gitu. Itu susahnya minta ampun. Nah, gue berangkat dari situ. Udah, gitu kan, maksudnya gue tau lah perjalanan
ketika orang lagi pengen direkam ya, maksudnya recording gitu, jadi sampai lu gue pengen rekaman nih tapi biaya masih minim, lagi ngumpulin segala macam, ataupun sampai bahkan sampai nggak ada uang sama sekali. Iya. Akhirnya tetap gue lihat potensi ada nih orang nih, Iya. gitu kan, dalam arti ya gue juga bakal jadi player, karyanya bagus, terus si orang ini emang serius, jadi nggak cuman iseng-isengan doang ya. Iya, gitu. Lu tak iseng-isengan lu, ya udah lu kemana aja pakai apa di kamar mandi. Sekolah iseng-isengan doang mah, iya gak? Iya bener Habisin sih. waktu men Iya, gitu kan. namanya juga iseng gini. Iya, isengin lagi aja mau. Ya itulah, jadi karena keseriusan dia, totalitasnya dia gitu, akhirnya ya udah, ayo gitu kan, gak usah mikirin dana segala macam, apaan lah gitu. Iya. Jadi kalau untuk berkarya siapapun, apa yang gue bisa bantu ya gue sikat gitu, ayo gitu. Sikat ya bukan berarti wah duit nih gas lah, nggak gitu sama sekali. Bukan gue sok-sokan baik atau alim ya, ya ini mah yang karena lu nanya kan gitu, akhirnya gue harus gue jawab jujur. Jadi ya itu mah emang tekad gue aja gitu buat nolong teman-teman yang bener-bener serius gitu. Gue juga kan di band juga, maksudnya gue juga punya band gitu kan, tapi emang kayak keluarga aja gitu. Iya. Mereka punya kesibukan masing-masing dan itu nggak mungkin terjadi kalau misalkan harus bikin album, Iya. sampai dipublish sampai segala macam, kayaknya udah nggak mungkin, hanya sekedar hobi. Oh gue udah mumet nih, ayo ngeband yuk latihan gitu aja gitu. Buat ngilangin stres gitu. Nah iya kan gitu. Jadi gue ngeliat teman-teman yang wah proses mau bikin album, proses yang benar-benar mau dibikin serius, apa ya, gue benar-benar excited juga gitu melihatnya. Wah oke deh ayo gitu kan gitu. Tapi tetap lah gue juga bisa dibilang ke teman-teman gue, ikuti aturan gitu. Iya. Gue juga punya prosedur, dalam arti gue, tapi bukan gue punya prosedur gue ngerasa jago, enggak gitu. Tetaplah kalau misalkan lu kurang begini nih, komunikatif tadi gitu. Iya, balik lagi ya, kita juga harus ya, biarpun ya lu kayak tadi lu bilang lu belum, maksudnya ya belum mungkin belum dikasih rezeki buat ngebuka yang lebih hebat, lebih profesional lagi, tapi kita juga harus ikut andil buat menjaga kualitas musik di Indonesia juga ya, maksudnya. Nah gitu itu kan. karena yang tadi gue bilang, gue bersyukur gue berangkat dari player, karena gue pengen musik Indonesia ini bukan balik lagi ke tahun 90-an ya, maksudnya kualitasnya tetap jadi naik lah gitu, maksudnya tetap nggak jadi jatuh. Yang tadi bilang masa musik kayak begini aja jadi viral gitu kan. Nah gue itu maksudnya ya udah deh, tetap kualitas musik itu harus kita jaga. Kita sebagai pengolah audio, sebagai player sama-sama ngejaga, itu jauh lebih enak tuh kayak begitu gitu. Tanpa label, bukan seenaknya kita bikin musik yang asal-asalan gitu, maksud gue gitu. Intinya gitulah. Jadi ya makanya gue bukan hanya, maksudnya bukan hanya kita ngomongin sebagai operator atau ya intinya bukan mengklaim diri ya, maksudnya emang benar-benar kita harus ngejaga musikalitasnya musikalitas musik di Indonesia gitu. Jadi yang ngeklaim operator pun harus konsisten, si playernya pun untuk ke tahap itu harus sama juga gitu. Ya nggak salah-salan gitu. Ya intinya sih kalau gue tanggap, ketika lu udah ngaku lu itu bener-bener udah pro di situ gitu, udah ngerasa lu bisa di situ, ya lu harus bener-bener konsisten dan tekunin situ, dan lu harus terima resikonya sendiri. Jangan karena intinya gini, jangan karena job, jangan karena uang, yang penting gue dapat klien nih, tetap asal-asalan. Nah itu yang gila sih, maksud gue sangat disayangkan aja gitu. Padahal ilmu bisa digali di mana aja gitu, maksudnya gitu. Itu sih ya, kecuali emang lu buat iseng tadi ya. Iya, kalau kecuali emang lu iseng-iseng doang gitu kan ya buat sekedar apa ya bahasanya ya, hobi aja lah gitu tuh ya, mengekspresikan aja lah gitu. Ngekspresiin diri aja gitu ya.
nggak mikirin masalah yang lain, masalah finansial atau masalah ini, masalah segala macem. Ya lu cuman pengen, ya gue hobi aja kayak gini, misalkan gue hobi aja cover kayak gini. Ya udah. Iya benar. Makanya benar-benar gue juga sama lah, punya cita pengen punya alat-alat yang lebih canggih lagi gitu kan, pengen ngumpulin alat-alat yang bisa dibilang ngebantu kerja gue juga untuk mempermudah kerjaan gue gitu kan. Sama, tapi gue juga sebenarnya gini sih, kita mau beli sesuatu entah plugin, entah berbentuk hardware gitu kan, masih dalam topik audio lah gitu, kita harus ngerti dulu apa yang pengen kita beli ya. Atau ya ngapain kita beli sapu buat apa kalau nggak dipakai sapu? Iya benar sih. Gitu. Kan enggak. Maksudnya gini lah, kita maksudnya kalau harus ngomongin ini, ya ngapain beli yang nggak perlu? Iya benar. Cuma hanya buat di YouTube juga kayak begini pakai ininya, ya udah gue beli ini aja. Tapi itu kita nggak ngerti. Ya gitu kan. Orang gila juga dulu waras dulu baru jadi gila. Dan kita gila bos. Makanya maksud jujur aja ke teman-teman gue yang sering download segala macam gitu ya. Ya sorry, bukan menyinggung sama sekali. Ya gue membuka diri aja nih gitu kan. Mendingan lu tanya kalau nggak tahu. Bukan gue so tahu juga ya, maksudnya ya tanya apa salahnya sih saling sharing. Iya gitu, benar. Misalkan bro, gue lihat di YouTube pakai plugin ini, wah asik nih hasilnya gitu kan. Itu buat apa sih sebenarnya? Ya benar. Oh ini untuk gini, minimal paham dulu deh. Pasti begitu dia udah paham, wah gue mau download deh, gue pasti tahan. Jangan dengan ini gue kasih nih. Nah iya. Gue ngasih itu, maksudnya ngasih sesuatu yang gue punya nih atas dasar kebutuhan dia dan dia pun ngerti. Iya. Jadi kita ngasih juga nggak cuma-cuma gitu ya. Nggak percuma gitu maksudnya. Gitu. Tetap gue support juga kan, berarti kan ke dia juga gitu. Daripada di belakang gue ngeliat dia asal-asalan download, pengen sesuatu tapi dia nggak ngerti, ngapain suruh gue gitu. Dengan kita pelajari dulu baru kita in action gitu, maksudnya gitu. Oke, gue beli deh plugin, atau misalkan gue minta deh ke temen yang udah punya nih gitu kan. Itu jauh lebih terhormat sih kalau kata gue gitu. Sekarang gini lah, kalau kita nggak beli, apa bedanya yang kita tadi bilang, yang punya karya pun ingin diapresiasi. Iyalah. Bisa bikin simulasinya Marshall ampli gitu ya, ampli gitar, ataupun simulasinya kompresor, simulasinya saturasi misalkan gitu. Itu dapat mikir bro. Oh bener. Coba kalau kita bikin, bisa nggak? Iya. Terus kita download aja lah. Bukan gua kasihan kesini bikinnya gitu, cuman memposisikan diri aja gitu. Karya kita pun, hasil kita pun pengen diapresiasi kan gitu. Terus kita diapresiasi dengan hasil dengan barang-barang yang cuman dapat nyolong gitu. Gimana sih rasanya? Enggak? Iya. Gitu lah. Ini sampai subuh nih. Iya bener ya. Lumayan. Berarti lu setiap hari ngerjain kayak gini sampai pagi gitu ya? Iya sih, cuma apa? Emang enaknya sampai pagi. Sampai pagi. Maksudnya mungkin sepi aja ya. Ya karena kan buru-buru ngerjain di studio gitu, maksudnya. Ya karena emang lagi posisi di luar. Kebayang mixing. Berisik itu kayak di pasar. Aduh. Pusing bener. Tapi kalau suasananya tenang, kita kan maksudnya dengan gua dengan gua punya program mixing kayak begini gitu ya, pasti gua nyari tempat-tempat yang bikin gua nyaman dong. Mas saya gua mixing di stasiun lah gitu. Pinggir kereta misalkan gitu kan, basic gitu maksudnya. Ngapain? Adem sih kalau ngerjain malam itu adem lah. Kuping kita juga fresh gitu. Iya, tapi sebenarnya lebih enaknya pagi sih, bangun tidur ya. Kupingnya lebih fresh lagi itu ya. Tapi berisik gitu kalau di luar mah gitu. Maksudnya kalau mixing mobile kayak begini, anti studio kayak gini susah gitu. Terus tenang. Tuh,
suara ayam Makanya. udah mulai itu kan, suara ayam juga udah mulai suara. iya emang Oh, suara. iya. Terus lu sekarang apa nih aktivitas nih, bro? Hah? Aktivitas Biasa ya, sama sih sebenarnya gue juga mancing. Gejala apa nih? mancing Mancing mania. biasa sih sebenarnya ya, gue juga kayak gini gitu ya gue juga sambil sharing Iya nih, sebenarnya gue kaget juga sih, maksudnya lu ajak ngobrol gitu ya. Ya gue juga nggak ngerasa diwawancara sih ya, emang kita sharing. Ngobrol santai gitu kan, nggak ganggu juga sih sebenarnya. tapi lu nggak bilang tapi ya udahlah, gue juga pengen udah dulu deh gitu tuh, diam dulu gitu ya. Maksudnya kayak lu tuh punya program atau tujuan apa sih gitu kan dengan sharing gitu, gue pengen tahu aja gitu. sebenarnya sih tujuan gue mah pengen gimana ya, bukan buat tenar juga sih, gue cuman pengen ya kita tuh kalau bisa mah ya lebih banyak sharing lah, soalnya enak gitu ya kayak gini ya, kita aduh gimana ya, maksudnya nyari wawasan, nyari ilmu di mana aja gitu. iya jadi Gitu. iya kayak gitu, jadi maksudnya nggak usah kita berharap terlalu jauh gitu tuh, maksudnya ya balik lagi kayak tadi, kita maksimalin dulu sih apa yang kita punya ya. Misalkan kita punya teman-teman deket yang bisa kita ajak sharing, ya udah sih kita maksimalin dulu gitu tuh, maksudnya kita nggak usah harus bener-bener berarti kita maksudnya gini lah, yang gue tangkap berarti lu tuh nggak ngelihat profesi orang sebagai apa gitu. Iya. Maksudnya gue pengen nanya soal recordingan ke orang yang udah pro gitu. Masih sibuk ya kita juga, emang gak ada waktu pasti dia gitu. Balik lagi kayak yang tadi gue bilang ya, kita masih apa tuh gitu tuh maksudnya ya. Tapi kan maksudnya pasti lu maksudnya orang yang pengen lu ajak sharing ini pasti punya potensi ya gitu kan. Iyalah. Bukan gue bilang gini ngerasa gue punya potensi, maksud gue ya, makanya gue nanya ini, gue pengen tahu apakah sharingnya soal audio aja misalnya gini, atau misalkan tentang apa gitu, beda-beda gitu, maksudnya apa gimana sih? Banyak sih sharingnya, maksudnya ya beda-beda, nggak tentang audio doang. Tapi gue lebih fokusnya tentang apa ya, tentang kayak kesenian kayak gitu, maksudnya ya segala bentuk kreativitas dalam kegiatan berkesenian. Oh ya, Fokusnya sih lebih ke situ sih sebenarnya, entah itu seni apa gitu tuh. Tapi yang gue rasain kayaknya lu lebih ke bukan mengorek-ngorek ya, maksudnya lebih ke pembahasannya yang fenomena sekarang ya. Iya, itu yang realitas sekarang lah gitu. Mengangkat kasus-kasus yang sekarang sih sebenarnya maksudnya. Iya. Benar. Ya daripada pusing sendiri kita mikirin ya. Tapi itu bisa disebut keluh kesah nggak sih? Iya. Maksudnya keluh kesah lu sendiri melihat fenomena gini sih, kok harusnya enggak gitu kan? Kayak gitu ya? Iya. Soalnya gimana ya, daripada sekarang itu yang gue lihat tuh, zaman sekarang itu orang tuh udah pada bosenan bro. Ngerti nggak? Yeah. Ketika lu punya keluh kesah atau pengen tahu apa-apa gitu tuh, dan lu baca buku misalkan, ya biarpun kita juga nggak apa ya namanya ya, nggak seahli kayak yang penulis di buku, tapi kan seenggaknya kita juga pernah belajar, kita juga sedikitnya gitu kan, pernah gitu membaca buku dan nyari referensi kan, pasti ya dengan kita saling sharing kan bisa saling tukar pikiran, dan teman-teman yang nonton video ini juga kan bisa saling sharing di komen gitu kan, asik gitu jadinya kan. Iya benar. Ya maksudnya gimana ya, gue juga ya minta maaf ya kalau ada bahasa-bahasa takut menyinggung ya, maksudnya sebenarnya nggak begitu gitu, cuma ya kalau ada yang wah ini nggak bener nih, atau misalkan wah ini nggak setuju misalkan, ini harus dilurusin nih misalkan, silakan gitu. Maksudnya ya jatuhnya kita sharing nggak berdua doang nih. Iya itu. Tapi teman-teman yang lihat video kita nih maksudnya bisa ikut ikut sharing juga. Iyalah. Gitu. Tentunya dengan pembahasan yang ataupun bahasa-bahasa yang enak lah. Untuk gimana sih sharing yang enak tuh gimana gitu.
gue juga sama, maksudnya butuh pengingat ataupun butuh teman-teman yang bisa ngasih tahu ketika gue salah gitu. Iya. Itu lebih lebih enak aja gitu. Ada Bro, aja bro, gimana nih? dan bro, gimana nih? Kita lanjut apa sudahi lagi, lanjut nanti lagi apa kita sudahi dulu gitu maksudnya? Kalau gue sih mending udah ada sih. Iya. Intinya mah tadi ya, maksudnya sebenarnya mah intinya yang tadi tuh, ketika ya kita nggak usah apa ya, nggak usah berebut berlomba-lomba buat ngeklaim diri kita itu paling hebat, kita ngerasa udah bisa segala macam. Maksudnya ya kita kalau mau berkarya aja, biar orang nanti yang nilai gitu tuh. Jangan dilandaskan dengan materi terus kita jadi berlomba-lomba buat ngeklaim diri kita, ini gue udah jago ini, gue udah jago nari nih, ayo gue bisa nari nih, ayo gue mana ada hajatan nih, ayo gue nari gitu, gue bisa apa gitu kan, gue bisa main musik ini. Padahal main gitar baru bisa main kunci C G A gitu, tapi udah berani ngambil job wedding kayak gitu. Maksudnya ya jangan ngeklaim diri lu lah kalau lu merasa diri lu itu masih belum siap. Ya kalau ngomong siap nggak bakal ada yang siap pasti. Ya mungkin maksudnya gini lah, mungkin ada beberapa temen yang berpikir ya kalau gua nggak berani, gimana gua mau punya jam terbang. Bisa jadi kayak gitu. Iya. Maksudnya banyak faktor lah untuk memberanikan diri gitu. Cuma maksud gua kalau kasusnya kayak tadi, lu nggak sadar aja kalau lu tuh udah ngerusak harga kualitas yang udah ada gitu. Bener. Itu aja sih. Iya. Harus ingat aja gitu, intinya gitu. Ya kalau mau kan itu terus aja gitu. Maksudnya merasa kita itu masih belum apa-apa, dan untuk lebih giat lagi aja tekuni. Ya itu tadi sih sebenarnya udah keren banget sih obrolan apa nih, malam bukan ya, subuh ya, pagi ya, dini hari gitu, obrolan dini hari ini sama temen gua nih, nah Gary ya tadi ya, biasa dipanggilnya kan biar enak aja gitu, teman-teman yang misalkan baru kenal sama lu. Dia seorang penggiat seni khususnya di musik gitu ya, dengan tujuan dan niatnya yang baik gitu kan. Maksudnya ya kita sama-sama saling menjaga buat teman-teman juga yang misalkan punya pemikiran lain gitu kan, apa saran atau tanggapan yang lain, ya komen aja, bakal kita balas kok satu-satu. Bener, nggak sama yang Maha Kuasa yang balas, sama kita. Bener, kita siapa? Iya kan? Iya. Maksudnya gini lah, satu lagi lah gitu ya, maksudnya bukan gue bertitip pesan ya, enggak gitu, cuma maksudnya kayak orang tua aja lu tuh pesan. Makanya mesti muda lah. Maksudnya gini, dari video ini aja ya, maksudnya dari video ini ya gue juga minta maaf kalau ada salah-salah kata atau menyinggung perasaan ataupun itu sebenarnya nggak ada niat situ. Iya. Gitu. Takutnya ada gitu kan, tanpa ya karena kita asik ngobrol kan. Iyalah. Baru-baru kita ingat gitu kan gitu. Cuma maksudnya kalau ada yang menurut teman-teman baik, silahkan dipetik, diambil. Tapi kalau misalkan ada kata-kata buruk segala macam atau misalkan yang nggak enakin lah gitu, ya nggak usah gitu. Terus ya mau dimaafkan aja gitu, itu aja sih. Iya. Ya itu juga. Tapi ada apa gitu, misalkan teman-teman ada yang penasaran gitu kan, pengen tahu kesibukan lebih lanjut gitu, ada yang bisa dihubungin gitu, apa akun sosial media apa gimana gitu? Maksudnya maksudnya gimana? Kesibukan lu, kegiatan kayak gini kan, takutnya ada yang penasaran gitu kan ngeliat ya kegiatan lu gitu. Gimana ya? Gue bukan langsung sibuk sih. Anjir. Tapi gimana? Oh ya udahlah, maksudnya nanti di situ aja tuh di apa? Biasa ya itu aja. Ya itulah. Iya. Ya udah paling cantumin di deskripsi bisa atau apalah, terlalu dah. Ya udah. Gitu. Paling gitu aja sih. Mungkin kayaknya obrolan ini seru sih, masih banyak obrolan ini, kayaknya bakal berlanjut sih obrolan ini nanti. Tapi
bikin session lagi nggak nih kita nih kira-kira nih? Maksudnya ngobrol-ngobrol santai lagi nih. Pasti sih kayaknya bakal. Soalnya nih, kalau kita ngobrol kayak gini nih, ngebahas kayak gini, yang gue takutin satu, bro. Apa nih? Kita, omongan-omongan kita yang terakhir-terakhir kayak gini nih, nggak ditonton. Iya sih, kelamaan ya. Iya, itu yang gue takutin mah. Bukan maksudnya gue berharap ditonton gitu ya. Nonton Kayak syukur nggak nonton. Iya, yang nggak nonton. Harus. Ya, tapi sayang aja gitu maksudnya. Ya sharing-sharing kita gitu maksudnya, ya teman-teman jadi nggak bisa saling sharing ke kita juga gitu kalau nggak ditonton sampai habis gitu. Makanya mending kita harus bikin session lagi Session nanti. lagi. Boleh lah. Ambil ngopi-ngopi lagi, santai aja sih gitu. Oke deh. Ini mungkin karena tadi udah azan subuh juga ya tahu sendiri ya kalau udah azan subuh jam berapa. Mungkin Subuh? iya. Udah kita akhiri aja kayaknya ya sharing bincang-bincang dini hari ini. Ya buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis, makasih dan ditunggu. Kalau ada yang masih penasaran ditunggu aja nanti video selanjutnya sama Gary di season selanjutnya. Mantap. Tidur dulu Iyalah, biar melek. biar nanti bangun-bangun ngoprek lagi. Oke? Sampai ketemu di video selanjutnya.